Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Akar, kembali lagi dengan saya Warman Kudus. Nah, hari ini kita sedang berada di ruangan acara Konferensi Internasional Perempuan Adan. Dan di sebelah saya ada salah satu peserta. Mungkin silakan memperkenalkan dirinya dulu, Kak. Ya. Halo, terima kasih teman-teman Akar. Saya Ain, saya selaku Direktur Japesda, salah satu lembaga di Gorontalo yang mendampingi komunitas lokal di Gorontalo. Saya hadir di sini sebagai peserta Konferensi Internasional Perempuan di Bengkulu, dan saya sangat mengapresiasi dari teman-teman Akar sudah melibatkan kami hadir di sini dan memberi ruang bagi kami untuk saling berbagi dan saling menguatkan dengan sesama perempuan yang hadir di konferensi ini. Oke, baik. Nah, gini Kak Ain, Kak Ain ya namanya ya. Nah, Kak Ain, konferensi internasional ini kan kita punya tema khusus nih, membangun kembali ruang bersama. Nah, sebagai peserta sekaligus sebagai pendamping, kira-kira seperti apa ya Kak Ain memaknai membangun kembali ruang bersama ini? Iya, konferensi ini bagi saya melihatnya ini sebuah pertemanan yang mungkin beberapa kali ada cerita, ada curhatan yang mungkin sempat terhenti. Kemudian kita dipertemukan kembali dengan menceritakan kisah-kisah perjuangan kita di berbagai wilayah yang kita lihat, yang kita hadapi atau yang kita rasakan sendiri itu. Kemudian ini sebagai sebuah pertemuan aksi bersama gitu. Jadi bagaimana kami merawat pertemanan itu dengan bertumbuh bersama dan melahirkan aksi kolektif dan strategis yang itu bisa menjadi alat negosiasi untuk pemerintah ataupun sistem yang kita lawan saat ini. Oke, baik. Artinya setelah ini pasti ada aksi besar yang akan dilakukan oleh perempuan. Oke, baik Kak Ain. Nah, tadi Kak Ain menyinggung soal adanya kelompok perempuan atau komunitas yang didampingi gitu ya. Nah, boleh dijelaskan enggak kira-kira seperti apa sih tantangan yang dihadapi di komunitas Kak Ain sendiri di sana, atau apakah semacam konflik? Terus seperti apa masyarakat merespon dan Kak Ain sendiri merespon, serta cara-cara mengatasinya seperti apa? Ya. Kalau di konteks wilayah yang kami hadapi itu adalah mungkin ini agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman di daerah lain yang dia mendampingi masyarakat adat, yang notabene mereka adalah orang-orang yang dia punya kemelekatan dengan nilai-nilai budaya di tempatnya itu juga tergerus, apalagi kami masyarakat lokal yang kita masih dianggap bukan pribumi gitu. Okay. Nah, kita masih sangat rentan untuk dirampas ruang hidup masyarakat itu. Nah, yang kami hadapi adalah satu proyek strategis nasional. Kalau di Papua, di Kalimantan, Sumatera, bahkan NTB sekarang ada food estate. Di kami itu yang kami hadapi adalah pembangunan waduk bendungan besar yang sebenarnya itu bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Kenapa bukan memperbaiki ekosistem yang ada, justru malah menghilangkan hutan, bahkan lahan-lahan pertanian masyarakat, dan mereka dipaksa untuk keluar dari situ, pindah ke wilayah lain yang dipaksa beraktivitas atau bekerja yang bukan pekerjaan mereka sebagai bertani. Okay. Nah, itu satu jadi tantangan. Yang kedua, ada mungkin yang agak kecil itu praktek pertanian monokultur ya. Kalau di Sumatera, Kalimantan itu sawit, kami itu jagung. Dan jagung itu dimonopoli oleh pasar. Karena dulu emang kita tradisinya jagung itu dari dulu ya, tapi karena ada pasar yang membuka, sekarang jagung itu masif di tempat kami, dan dulu hanya untuk kebutuhan makan, itu sekarang berubah jadi jagung herbisida yang untuk kebutuhan pakan. Ya tadi karena ada pasar. Nah, cara kami untuk melawan itu adalah melalui pasar juga. Jadi kami bagaimana mendampingi komunitas, memperkuat kapasitas mereka dengan pertama mereka harus paham dulu nih sumber daya yang mereka punya itu apa, komoditas ataupun tanaman-tanaman asli itu apa, yang kira-kira itu bisa berpotensi untuk menjadi sesuatu. Satu, mereka bisa memenuhi dulu sumber pangan mereka sendiri. Kedua, baru ketika terpenuhi mereka bisa menjual sebagai tambahan penghasilan. Padahal kalau hari ini ya kita bicara perempuan, konteks perempuan,
pasti orang pengen uang, tapi uang juga bukan segalanya ya. Ketika kita sudah terpenuhi pangan, nah tidak apa-apa ketika kita itu bisa menjualnya untuk tambahan penghasilan. Nah, yang berikut mereka juga di ini dengan berkelompok. Nah, ternyata dengan mereka berkelompok, bercerita, kemudian saling berbagi keresahannya, kegelisahannya, bahkan beban ganda pekerjaan domestik yang mereka alami di rumah itu keluar saat mereka berkumpul. Nah, menurut kami dengan kelompok-kelompok kecil yang ada di desa, dengan usaha-usaha komoditas sosial yang mereka kembangkan, kemudian itu mereka jual, itu menjadi alat perlawanan yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Oke, baik. Artinya mereka memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai ruang perlawanan gitu. Iya. Oke, baik Kain. Konferensi ini kan boleh dibilang jarang sekali dilakukan, apalagi skalanya internasional gitu ya. Iya. Nah, menurut Kain itu kenapa sih solidaritas antar perempuan itu penting gitu? Iya. Solidaritas itu penting karena ini alat perjuangan. Kalau bagi kami ya solidaritas berarti kita ikut bersama. Jadi orang-orang yang melihat, merasakan dan mengalami kekerasan ataupun intimidasi yang dihadapi oleh perempuan kemudian berkumpul dan kita membuat gerakan bersama, gerakan kolektif untuk dan lagi-lagi gerakan yang strategis ya, karena yang kita lawan adalah sistem, maka kita harus melawannya dengan sistem apa? Satu, karena di sini ada masyarakat, orang yang punya sumber daya. Kita yang sebagai pendamping itu perlu mengidentifikasi nih, apa sih sebenarnya potensi, apa sih sebenarnya masalah. Nah, data dan informasi itu kemudian kita olah menjadi sebuah produk, apakah itu dalam bentuk data report atau tulisan ataupun bahan-bahan yang bisa kita campaignkan atau misalnya bahan-bahan yang dibuat untuk alat negosiasi. Ada banyak hal. Nah, menurut kami dengan solidaritas kita semua ini, dengan masalah di berbagai belahan bumi mana saja, kita satu, pasti kita pengen tujuannya itu satu, tujuan bersama untuk bagaimana bisa bertumbuh bersama, mensejahterakan bersama dan kembali mengelola ruang-ruang hidup yang aman buat masyarakat. Oke, baik. Artinya selain mereka melakukan kerja-kerja kolektif dan ini nanti akan menjadi sebuah lumbung gerakan yang besar gitu ya oleh perempuan. Nah, berkaitan dengan konferensi yang kita adakan ini, ada pesan apa sih yang mau dititip gitu dalam proses konferensinya gitu? Iya, saya satu hal ya yang saya sangat terinspirasi dari banyak perempuan-perempuan hebat di konferensi ini. Jadi buat saya dan buat ibu-ibu semua bahwa perjuangan itu nggak mudah. Perjuangan itu bagi saya passion, passion yang harus kita full gitu. Kenapa harus full? Di situ tuh pasti kita merasakan gimana sedihnya, gimana bahagianya, gimana sakitnya, marahnya, itu semua tercampur aduk di situ. Tapi ketika rasa itu semakin membuat saya justru saya harus melakukan perjuangan ini gitu. Saya harus melakukan ini, maka bagi saya ya disitulah perjuangan saya yang sebenarnya. Artinya dengan passion yang saya miliki, saya malah terinspirasi untuk terus berbuat, berdampak bagi banyak orang. Jadi buat kita ibu-ibu perempuan di seluruh belahan bumi manapun, perempuan yang hadir di konferensi hari ini, jangan patah semangat, terus bertumbuh, terus bersolidaritas untuk menggapai tujuan kita bersama. Oke, itu didukung oleh instrumen ataupun perangkat lain yang tadi sudah disebutkan itu ya sebagai media kampanyenya. Betul. Oke, baik. Nah, secara keseluruhan nih Kak Ain, harapan apa yang ingin disampaikan untuk perempuan adat yang ada di internasional ya? Ya. Itu tadi saya bilang harapan yang kita inginkan bersama adalah membangun gerakan kolektif, tentu dengan instrumen-instrumen yang ada di masing-masing wilayah kita kumpulkan, kemudian kita bikin rencana aksi kolektif dari beberapa tempat menjadi aksi bersama yang itu kita sampaikan ke Komnas Perempuan, Komnas HAM ataupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya, itu sebagai alat negosiasi bagi para perempuan untuk bisa bicara dan menyampaikan apa yang menjadi
tuntutan mereka biar ini bisa dilihat oleh pemerintah dan dieksekusi implementasinya seperti apa. Oke, itu baik di tingkat komunitas sampai ke tingkat pusat, kira-kira Pusat, begitu ya. ya. Nah, artinya perlu jaringan yang lebih luas Betul. dan mengakar. Ya. Oke, baik, terima kasih Kak Ain atas penyampaiannya untuk hari ini. Teman-teman, kembali lagi di Akar. Terima kasih. Halo Ibu Supri. Halo. Apa kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Ibu kenal kan udah kenal ya sama Didi ya? Kenal banget. Oke, jadi Ibu kabarnya gimana hari ini Bu? Hari ini alhamdulillah kabarnya baik sekali. Baik sekali ya. Iya. Semoga baik terus ya Bu ya. Baik terus, Oke. amin. Jadi Ibu mumpung lagi di momennya Women Konferensi Internasional, jadi memang sedikit ada beberapa obrolan yang mau kita obrolin sama Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ibu boleh nggak jelasin ke teman-teman semua Ibu itu dari komunitas apa dan apa yang sedang Ibu dan teman-teman komunitas perjuangkan? Nama saya Supriyanti dari Kaba Indah Lestari untuk Desa Bandung Jaya dan Sesengkuang kami bekerja sama. Ya, alhamdulillah kalau yang untuk kami hadapin, kami memang masih minta hak kami sebagai perempuan itu yaitu hak tanah ya Mbak. Karena di sini masih kemitraan Mbak. Kami pengennya menjadi hak kami, gitu kan. Nah, tapi kami berjuangnya tidak pakai demon Mbak. Kami kerjasama di antara kelompok-kelompok. Jadi kami menyuarakan suara hati kami. Nah, disitulah kalau semakin banyak yang bersuara, semakin didengar gitu kan. Tidak arogan Mbak. Enggak arogan ya. Tidak. Jadi terus membangun relasi dengan kelompok-kelompok lain. Iya, biar semakin ada ruang untuk berbicara kami gitu kan. Kalau sama laki-laki biasanya jarang didengar ya Mbak Iya. ya. Tapi kalau sama-sama perempuan, nah nanti hati ke hati. Kalau memang kan dari komunitas Ibu itu kan sedang memperjuangkan terkait tanah kembali ke hak Ibu dan teman-teman komunitas kan. Kalau gitu menurut Ibu sebenarnya arti tanah atau makna tanah bagi Ibu dan teman-teman komunitas itu seperti apa sih Bu? Kalau tanah sangat penting ya, karena tanah itu kehidupan gitu kan. Nah, kalau ya nggak semuanya pinter kan Mbak, nggak semuanya sekolah gitu kan. Karena mereka keterampilannya mempunyai tanah, bisa dikelola dan bisa menyekolahkan anak kan. Kalau orang tuanya udah nggak bisa sekolah, Iya, minimal anak-anaknya di sekolah, ya kan. Kalau anaknya udah sejahtera ya dari tanah toh Mbak gitu. Iya. Kita usahakan itu ya. Jadi bukan cuman sekedar identitas saja ya, tapi juga sebagai sumber penghidupan ya Bu ya? Iya, itu sumber kehidupan. Karena kan petani kan butuhnya tanah. Iya, betul. Nah, juga untuk hak-hak kami sebagai perempuan juga harus setara kan Mbak. Iya, betul. Nggak boleh menyepelekan. Nah, seperti kayak sekecil pekerjaan di rumah gitu kan. Itu kan punya ini kerjaan kamu sebenarnya kan bukan gitu kan Mbak. Itu kan sama gitu kan. Jadi kadang-kadang menyuarakan kalau di depan laki-laki kan sepelein gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau ketemu di acara seperti ini, oh ternyata kok sama ya gitu kan. Ada ruangnya ya Bu? Iya. Oke. Jadi karena tadi Ibu bilang juga membangun relasi dengan kelompok-kelompok lain, bagaimana cara membangun solidaritas itu di wilayah yang berbeda ya? Iya. Kalau ibu ya niatnya kan baik ya. Nah, pertama meyakinkan diri kita sendiri, ya kan? Kembali ke hati dulu kan. Bisa nggak ya gitu. Tapi dengan keyakinan, niat yang baik, insya Allah Mbak. Insya Allah bisa. Nah, bisa karena kita meyakinkan bukan karena uang Mbak. Nggak mengajak mereka itu kan, meyakinkan untuk mendapatkan di situ teman ya Mbak. Nah, kalau duit kan bonus ya. Iya. Pertama itu teman, kita bisa bertemu yang dari beberapa negara kayak seperti ini Pak. Iya. Ini luar biasa ini gitu kan. Ada dari berbagai daerah ya Bu? Membuat kami juga nggak puyeng ya. Biasanya cuma pergi kerja adanya ini kan kami lebih enak gitu lah. Iya. Jadi emang banyak yang bisa kita obrolin karena dari berbagai daerah juga ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, ibaratnya sambil jalan-jalan sambil ini tapi yang kita obrolin itu penting gitu loh. Nah, positif, ya kan? Nah, jadi gosipnya itu gosip bagus. Gosip bagus ya, Bu, ya? Untuk masa depan gitu kan. Iya, betul. Kemajuan kelompok dan masa depan anak-anak gitu kan.
sesuai dengan judul konferensi kita pada hari ini ya Bu ya. Itu membangun kembali ruang bersama. Nah menurut Ibu membangun kembali ruang bersama itu memiliki arti apa sih Bu? Sangat Buat berarti Ibu, ya. Kalau bagi Ibu sangat berarti ya. Karena kalau kita cuma sendirian itu tidak kuat. Iya betul. Suaranya kalah ya Mbak ya. Tapi kalau banyak, semakin banyak bersuara semakin kuat. Memang harus kita bergandeng tangan gitu kan. Nggak bisa sendiri Mbak. Nggak bisa sendiri Nggak ya. bisa sendiri. Emang harus butuh tangan-tangan Nah, lain. bukan tangan yang orang-orang hebat lah Mbak gitu. Iya betul ya. Kayak Akar mendampingin kami gitu kan. Kami lebih leluasa semenjak kami kenal gitu kan. Oh ternyata ada ya. Oh bisa ya suara kami disuarakan gitu kan. Biasanya kan kesekat tuh. Iya. Pengalaman Ibu juga waktu jadi kades gitu kan. Ih perempuan kok jadi kades sih gitu. Ih gitu sih. Ada gitu. stigma itu Masih ya? kan masih ada. Ya, jadi itu hanya pembuktian gitu. Kalau dibuktikan dengan kita insya Allah. Oke. Baru mereka percaya. Baru mereka percaya ya Bu ya. Setelah dibuktikan ya Bu ya. Oke, jadi karena tadi Ibu bilang juga sempat disekat ya Bu ya, sempat disekat. Nah, tantangan-tantangan seperti itu tuh kira-kira tantangan seperti apa yang perempuan adat di daerah sini itu menjalaninya seperti apa? Tantangannya seperti apa? Kalau tantangannya tuh ya kitanya yang harus kuat ya. Memang kan kalau perempuan dibilang lemah ya. Enggak sih Mbak sebenarnya. Enggak ya? Enggak. Kuat kemauannya. Kuat. Iya. Kuat kemauannya kita meminta terus. Nah di situ nanti kan ada kelanjutannya. Kalau kita berhenti meminta, berhenti memohon gitu kan, dan berhenti juga mengajak teman-teman, gagal deh. Gagal. Bakal berhenti di situ ya. Oke. Jadi ada satu pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira pesan Ibu untuk perempuan yang sedang berjuang di komunitasnya atau memperjuangkan haknya, boleh Ibu sampaikan ke teman-teman semua nggak Bu? Oh boleh. Mungkin ini ya, teman-teman dimanapun berada, apalagi ini se-Indonesia ya, internasional gitu kan. Nah, dapat dari ini juga dari negeri ya, luar negeri sangat bangga Ibu. Untuk berjuang tetaplah yakin, niatnya baik. Untuk jangan tinggalkan musyawarah, terus membenahi, bukan membenahi orang, membenahi diri sendiri. Jadi kalau diri kita bisa dibenahi, insya Allah kita bisa membenahi diri orang. Jadi orang lain. Iya. Itu aja Ibu pesannya. Oke. Itu aja Bu. Oke. Terima kasih ya Ibu ya untuk beberapa pertanyaan dari kami, karena kami perlu membagi kesan dan pesan ke teman-teman yang sedang menonton di rumah. Terima kasih ya Ibu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akar, kali ini kita bersama dengan ibu-ibu dari Provinsi Bengkulu, lebih tepatnya dari Seluma. Pada kali ini kita akan bertanya-tanya tentang kesan dan pesan kegiatan hari ini. Mungkin kita mulai pertanyaan Bu. Yang pertama itu Ibu dari komunitas mana dan apa yang sedang diperjuangkan di sana Bu? Kami dari komunitas Remis Pasar Seluma yang memperjuangkan hak-hak desa kami, wilayah kami yang kami perjuangkan yang mau diambil sama perusahaan luar. Ya. Bisa dinamakan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk berbincang di sini. Ini Bu Elda sama saya sendiri Nopi Kalinda. Kami dari kelompok Remis Seluma, tepatnya di Desa Pasar Seluma. Jadi Pasar Seluma itu mempunyai sejarah yang panjang untuk perjuangannya sendiri menolak tambang pasir besi. Dulu 2010 itu telah terjadi telah terjadi aktivitas tambang pasir besi tepatnya di Desa Pasar Seluma, tapi alhamdulillah sudah selesai itu dimenangkan oleh masyarakat, walaupun ada masyarakat yang terkurung kan, terpenjara karena ada kena pasal pengerusakan. Nah setelah tahun 2020-2021 tambang yang lain PT Paming Lepto masuk lagi ke Desa Pasar Seluma. Nah, di situ kami ibu-ibu bersepakat untuk penolakan ini kami lebih menonjolkan diri, ibu-ibunya lebih menonjolkan diri. Jadi kami yang bergerak di penolak tambang pasir besi. Nah setelah beberapa tahun berjuang, lebih kurang
4 tahun kami berjuang, aktivitas PT Paming Lepto sudah berhenti. Memang IUP-nya belum dicabut, tapi setidaknya PT Paming Lepto tidak beraktivitas lagi. Alhamdulillah itu kerjasama dari ibu-ibu masyarakat Pasar Seluma sendiri yang berjuang atas lingkungan yang sehat, lingkungan yang damai, lingkungan yang tidak mau tercemar kayak gitu. Karena kan kita tahu sendiri kalau perusahaan sudah masuk itu dampaknya itu memang cenderung ke masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Yang pertanyaan itu, apa arti tanah atau ruang hidup bagi perempuan di komunitas Ibu? Mungkin bisa Ibu lebih dulu. Tanah dan ruang hidup. Sebenarnya kalau kami untuk berbicara tanah dan ruang hidup untuk saat ini kami sudah cukup kan, tapi kita tidak memikirkan masa sekarang. Yang kami pikirkan itu generasi berikutnya untuk anak cucu kami. Bagaimana anak cucu kami nanti kalau tanah dan ruang hidup itu sendiri sudah tidak ada lagi. Misalnya kayak kami di tepi pantai itu kemungkinan kan memang abrasi ada gitu, tapi dengan adanya aktivitas-aktivitas yang lain yang tidak menunjang kearifan lokal, tentu abrasi itu lebih cepat. Jadi kami di sini tidak mau kalau Pasar Seluma itu tinggal sejarah. Jadi kami di situ kami menjaga ruang hidup kami untuk menurunkan ke anak cucu kami ke depannya nanti. Dan Ibu bisa ditambahkan? Karena kami memperjuangkan tanah dan wilayah di Desa Pasar Seluma, memang sebetulnya kami perjuangkan dikarenakan dari tahun 1973 nenek kakek kami sudah memperjuangkan tanah dan wilayah Desa Pasar Seluma, dan kami selaku cucu buyutnya tetap kami perjuangkan desa kami dari yang namanya perusahaan di desa kami. Dari PAMIA sama Paming Lepto Bakti Abadi tetap kami tolak untuk memperjuangkan desa kami. Mungkin kalau kita berbicara soal landasan atau instrumen, itu apa yang dibutuhkan untuk perempuan adat saat ini, Bu? Yang kami butuhkan saat ini ibu-ibu Desa Pasar Seluma untuk pendampingan yang didampingi oleh NGO kan yang menguatkan kami sama teman-teman di sana biar kami kuat berjuang melawan tolak tambang pasir besi. Ya. Mungkin Ibu bisa ditambahkan. Kami juga berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang telah membantu kami dalam perjuangan, dan itu tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya, karena memang organisasi atau lembaga itu memang membantu kami, pendampingan terhadap kami untuk perempuan Pasar Seluma itu memang sangat-sangat luar biasa. Sampai saat ini contohnya kita berkumpul di sini ini ya karena mungkin kepedulian mereka terhadap kami sampai kami ke titik ini. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Satu harapan Ibu untuk masa depan perempuan adat. Mungkin bisa Ibu. Untuk kedepannya semoga perempuan seluruh negara, terutama Indonesia dan negara-negara lainnya berkembang pesat dengan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, menambah wawasan. Semoga kedepannya kami bisa berkumpul lagi seperti ini untuk berbagi pengalaman ke teman-teman dari Sabang sampai Merauke sama yang dari luar negeri juga untuk bertukar pengalaman bahwasanya kami berjuang itu tidak sendiri, ternyata banyak di negara lain juga atau provinsi-provinsi lain juga yang bermasalah seperti yang kami hadapi saat ini. Welda bisa ditambahkan? Harapan kami perempuan yang utama Desa Pasar Seluma, harapan kami semoga pendamping-pendamping bisa membantu kami sampai perusahaan engkang dari desa kami, karena kalau harapan kami sekarang kan
karena iupnya belum dicabut. Jadi kami perempuan meminta dan memohon kepada kawan-kawan bisa segera mencabut iup perizinan di desa kami. Semoga ibu-ibu desa Pasar Seluma tetap semangat, tetap berjuang untuk desa, untuk keselamatan anak-anak kami nantinya. Jadi kami sangat berterima kasih yang telah membantu kami para ibu-ibu desa Pasar Seluma. Baik, mungkin itulah teman-teman akar pesan singkat atau pembicaraan singkat dari ibu-ibu dari Remis Seluma, Provinsi Bengkulu. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman akar, kembali lagi bersama saya Pranama Chef India Kusandari dan ada Mbak Fani ya dan Signi. Halo Signi. Jadi hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang konferensi yang sedang kami jalani sekarang. Oke, maybe we start with a simple question dulu ya. Jadi karena kita seharian ini sudah mengikuti kegiatan konferensi Women Internasional, kira-kira ada makna tersendiri nggak dengan tema yang terkait tema membangun kembali ruang bersama? So we've been in this conference for a day, and what do you think about the theme of rebuilding the commons? I think it's first of all I love the energy around this conference, bringing all the women together. It's really amazing to feel already how everybody is taking care of each other and willing to open up even about difficult things. And I think that's really the gist of also the theme, like bringing indigenous women together to create a shared space where they can freely express their difficulties or their worries and how to deal with that collectively, because nobody can carry all the burden alone. They have to work together to be able to sustain themselves and their communities. Oke, jadi kalau kata Signe tuh suka sekali sama energi yang ada di konferensi ini, karena di sini para perempuan adat tuh khususnya bisa berkumpul bersama-sama, bisa berbicara soal tantangannya, berbagi pengalaman juga, berbagi masalah dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Dan di antara ini semua yang paling berharga buat Signe adalah bisa berbagi kesulitan, karena ketika berbagi kesulitan itu kita jadi bisa tahu solusi apa yang bisa kita jalankan gitu, karena kalau kita sendirian itu kita nggak bisa kan ya Kak, dan kalau udah bersama-sama itu akan lebih baik. Tadi juga Signi sempat menyinggol terkait tantangan ya Kak ya. Nah itu kita pengen tahu tantangan seperti apa yang paling mendesak yang dihadapi oleh perempuan adat pada saat ini. Okay, so you also said about the difficulties. So what do you think the most pressing difficulties for indigenous women nowadays? There are also many, but from what I hear, not only from this conference, but from indigenous women all over Asia, one of the pressing issues is that they're losing their land and that they are fighting for their rights against giants, like huge companies from mining or oil palm, who are often assisted even by military or police. So the battle is very unequal, but because the women are so committed to fighting for their land, because their whole identity is linked to the land, they are willing to sacrifice everything. And I find it so inspiring to learn from them how they value their land and their identity and how they want to fight for it no matter what. But it is a struggle that needs support from allies also. Oke, tantangan yang dihadapi perempuan adat itu banyak sekali ya, apalagi setelah dengar-dengar dari banyak konferensi, nggak cuma yang di sini tapi juga di seluruh Asia, perempuan adat itu
paling utamanya menghadapi masalah soal kehilangan lahan. Lahannya dirampas, kemudian haknya juga dirampas. Dan ini tuh dilakukan oleh orang-orang besar di atas sana seperti perusahaan sawit, perusahaan tambang, seperti itu. Dan gak jarang mereka itu juga di-assist sama militer, sama polisi. Dan itu sangat membahayakan keberadaan eksistensi perempuan. Dan battle-nya ini perang antara perempuan adat dan juga orang-orang besar tersebut itu rasanya nggak adil. Tapi yang saya pahami sekali bahwa perempuan itu sangat rela berkorban untuk lahannya, dan lahan itu menjadi identitas bagi perempuan juga, dan karena itulah perempuan rela melakukan apapun demi mempertahankan haknya, mempertahankan lahannya. Dan dari situ saya belajar bahwa struggle perempuan itu sama, dan kita harus sama-sama belajar banyak di sini. Wow, oke, keren ya. Untuk sama-sama belajar dan membangun komunitas bersama perempuan itu kita butuh solidaritas yang tinggi ya Kak ya. Nah itu bagaimana, mengapa solidaritas antar perempuan di lintas wilayah itu sangat penting kira-kira bagi SIP? Okay, so you said that to have to win the battle, and we have to build the solidarity, right? And why do you think it's important for to build the solidarity across Indigenous women all over the world? Yeah, I think it's important because you all face the same issues, no matter if it's the Sami in Northern Europe or the Maasai in South Africa. I mean, the struggle is the same. It's all about resources and land and fighting the violence that comes with that. So it makes a lot of sense to join forces because, again, alone your voice is very small. But if you bring everyone together, it's more powerful. Ya, karena kita tahu tadi yang saya sudah sampaikan, perempuan itu menghadapi isu yang sama. Mau di Asia, mau di Afrika Selatan, mau dimanapun, kita semua sama-sama bertarung untuk mempertahankan resource kita. Dan seperti yang sudah saya katakan juga, kalau kita bersatu itu akan lebih baik. Karena kalau sendiri suara kita kecil, nggak akan didengar siapa-siapa. Dan kalau kita bersolidaritas bersama, akan lebih besar dampak yang akan ditimbulkan. Oke. Mungkin dari konferensi yang sudah diikuti oleh Signi, itu ada nggak satu hal penting yang ingin Signi titipkan pada konferensi? And from all the conferences that you have attended before, is there any one important thing that you would like to share to this conference? Yeah, I think one of the ways that this conference is different is that it really focuses on the well-being and care for the activists and the indigenous women who fight for their rights. And I think that is something every activity should include in their program. It's so important because people burn out and we really need people to sustain the struggle for many years. So yeah, I think other conferences should learn from this one. Oke, akan lebih baik kalau kita ini juga berfokus pada kesejahteraan, khususnya kesejahteraan perempuan adat yang terus berjuang ya. Apalagi kalau di konferensi ini ada konsep collective care, dan itu penting sekali karena kita butuh ini untuk sama-sama berjuang. Kalau kita nggak care, nggak sayang sama komunitas kita, sama diri kita, gimana kita mau berjuang bersama-sama? Jadi semua konferensi mungkin kedepannya akan lebih baik kalau menginclude agenda seperti ini. Oke. Mungkin ada satu pesan terakhir untuk perempuan yang sedang berjuang di komunitasnya dari Signi? Any message for all the indigenous women who is now fighting for their rights? Yeah, I mean, we are with you in solidarity always, and we really cheer for you and want you to win this struggle. Ya, pastinya solidaritas tanpa batas, dan mudah-mudahan semuanya menang atas apa yang diperjuangkan. Oke, mungkin itu pesan terakhir dan pertanyaan terakhir ya untuk Signi. Terima kasih untuk Mbak Fani ya yang sudah membantu podcast ini dengan lancar, dan terima kasih untuk Signi yang sudah mau meluangkan waktunya. Oke. Sama-sama. You know that? Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast kecil-kecilan kita hari ini. See you di podcast selanjutnya. Bye. Halo teman-teman Akar, saya Pramasya Vindya Kusandari. Kembali lagi di podcast kecil-kecilan kita ya. Saya Pramasya Vindya Kusandari dan bersama dua kakak-kakak dari Papua ya. Boleh Kak dikenalin dulu namanya? Perkenalkan, nama saya Givani Givani.
asal dari Papua. Perkenalkan, nama saya Evi Linsu dari Papua. Jadi kakak Evi dan Fani itu baru pertama kalinya ke Bengkulu ya? Kali pertama ya, bagaimana? Apa rasanya di Bengkulu? Perasaannya senang, bisa kumpul dengan teman-teman dari berbagai tempat, bisa berbagi cerita. Ya, dan suasana di sini sangatlah dingin. Dingin ya? Ya. Beda ya kalau sama di Papua? Ya, kalau di Papua tempat kami suasananya panas. Panas ya. Jadi memang ketemu sama banyak orang, mulai bangun relasi baru ya. Oke, jadi teman-teman, kita bakal nanya sedikit pertanyaan kepada Kak Evi dan Kak Fani. Hal yang paling berkesan di konferensi tadi yang sempat diikuti oleh Kak Evi dan Kak Fani apa? Hal yang paling berkesan? Hal yang paling berkesan yang tadi kita dapat yaitu bisa pulang ke Papua, bisa membantu komunitas perempuan di sana dengan dapat pengalaman dari sini gitu kan. Kesan saya dari konferensi ini, ya setelah mengikuti konferensi ini saya merasa bahwa kita perempuan sebenarnya kuat jika kita bersama. Jika bersama-sama. Ya, jika bersama-sama. Kira-kira ada nggak setelah misalnya pulang nanti dari konferensi ini, ada nggak sesuatu yang bakal dilakukan oleh Kak Fani dan Kak Evi untuk pulang ke Papua? Dan Ada ya? Kira-kira apa itu Kak bentuknya? mungkin bentuk komunitas perempuan bentuk ya. Oh, ternyata belum ada komunitas perempuan di Papua? Belum. Iya. Kalau saya akan kembali ke Papua dan akan mengajak teman-teman atau suku saya untuk membangun satu komunitas. Satu komunitas. Ya, komunitas. Untuk membicarakan seperti yang tadi kita sudah mendengar dari yang kita tadi di sana. Seperti begitu. Seputar tentang perempuan ya, perempuan adat. Perempuan adat. Oke. Kalau saya tanya lagi ke Kak Fani dan ke Kak Evi, kira-kira arti ruang hidup bagi perempuan atau bagi Kak Evi dan Kak Fani sendiri itu apa sih? Kalau menurut saya ruang hidup bagi perempuan itu, menurut saya ya, perempuan itu butuh ruang, butuh tempat untuk mencurahkan isi hati, pikiran saat mungkin sedang menghadapi masalah atau ya kendala atau beban. Mereka butuh ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Itu kenapa Kak Fani ya tadi, Kak Fani mau bentuk komunitas perempuan di Papua ya, supaya perempuan ada ruangnya sendiri untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Kalau Kak Evi sendiri gimana? Jawabannya sama. Sama ya? Mau bikin komunitas perempuan juga? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, kalau harapan dari Kak Evi dan Kak Fani untuk perempuan adat di baik itu di Papua atau di lingkup kita sehari-hari itu apa? Satu harapan? Apa ya? Harapan saya semoga perempuan adat ya bisa mendapatkan keadilan yang sama, kebijakan, dan juga bisa didengarkan. Mungkin saat mereka masukkan kritik, saran ataupun semoga mereka juga bisa didengarkan. Bisa didengar ya. Oke. Begitu Kalau mungkin dari saya. Oke. Sama aja Kak. Sama aja ya. Oke. Jadi memang selama ini Kak Evi dan Kak Fani itu merasa ruang perempuan untuk membicarakan haknya, membicarakan keadilan untuk mereka itu masih terlalu sempit ya. Termasuk di Papua ya. Iya. Sangat kurang. Oke. Jadi teman-teman, semoga kita bisa sama-sama ya membangun ruang untuk perempuan adat khususnya ya, dimanapun kita berada. Oke, mungkin itu aja yang mau ditanyain. Terima kasih Kak Evi dan Kak Fani atas waktunya ya.